Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana uang kertas tak lagi berlaku, di mana semua transaksi hanya bisa dilakukan lewat satu sistem digital global, dan setiap langkahmu, setiap beli makanan, setiap transfer, setiap perjalananmu tercatat dan diawasi? Itu bukan fiksi, itu bukan imajinasi liar dari film futuristik. Itu adalah realitas yang sedang kita dekati. Namanya The Great Reset, sebuah istilah yang kini ramai dibahas oleh tokoh-tokoh dunia. Bukan dari orang pinggiran, bukan dari teori pinggir jalan, tapi dari pemimpin forum ekonomi dunia, para pemilik perusahaan raksasa global, bahkan kepala negara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini hanya sekedar transaksi teknologi? Atau ini adalah panggung besar yang diam-diam sedang disiapkan untuk menyambut satu tokoh yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu, Dajjal? Dan yang lebih menggetarkan, apakah kita sedang hidup di ujung waktu? Teman-teman, Rasulullah SAW tidak meninggalkan kita dalam keadaan buta. Beliau sudah memberi kita tanda-tanda yang akan muncul jika dunia ini sudah mendekati akhirnya. Dan banyak dari tanda-tanda itu sudah kita saksikan hari ini. Pertama, perpecahan umat Islam. Nabi bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, apakah kita tidak menyaksikan hal itu sekarang? Umat Islam, satu agama, satu kitab, satu kiblat, terpecah belah dalam kelompok, mazhab, ormas, hingga saling memusuhi. Bahkan kadang satu masjid bisa 2 jemaah. Kita ribut soal furu, lalu lupa bahwa musuh kita tertawa dalam gelap, menyusun langkah, menguasai negeri-negeri muslim dari dalam. Kemudian kedua, fitnah media dan penyebaran kebohongan. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, pendusta dianggap jujur dan orang jujur dianggap dusta. Teman-teman, zaman ini adalah zaman fitnah digital. Media bukan lagi pencari kebenaran, tapi pencipta persepsi. Banyak yang kita kira fakta, ternyata sudah direkayasa. Berita palsu viral, sementara kebenaran tenggelam. Apakah ini bukan tanda bahwa dunia sedang dibalikkan? Kemudian yang ketiga, gedung-gedung tinggi tapi moral runtuh. Rasulullah bersabda, ketika penggembala kambing berlomba-lomba dalam pembangunan gedung-gedung tinggi. Nah, apakah hadis ini tidak sedang kita saksikan sekarang? Dulu mereka penggembala, sekarang mereka punya gedung pencakar langit. Tapi di balik kemewahan itu, ketimpangan dan kemiskinan tetap merajalela. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin dilupakan. Dan lebih parah, moral runtuh di tengah pencakar langit. Anak muda tak lagi mengenal malu, kebebasan jadi berhala, kebenaran dianggap radikal, agama dianggap ekstrim. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal belum muncul, tapi benihnya sudah banyak berkeliaran. Pemimpin yang menyesatkan, tokoh yang memperjualbelikan agama, dan influencer yang membawa generasi pada kebebasan tanpa batas. Kebohongan dibungkus hiburan, fitnah dijadikan konten viral, dan hati kita mulai mati tanpa kita sadari. Kemudian yang kelima, kematian yang tiba-tiba dan penyakit mendadak. Apakah kalian sadar betapa banyak orang kini yang meninggal secara tiba-tiba? Orang sehat, masih muda, tiba-tiba stroke, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba koma, tiba-tiba mati. Rasulullah bersabda, menjelang kiamat akan banyak muncul kematian mendadak. Dan belum lagi penyakit baru yang datang tanpa penjelasan jelas, virus demi virus, mutasi demi mutasi, seolah-olah dunia sedang disaring, disiapkan untuk babak baru. Kemudian yang keenam, sedikitnya ulama yang amanah. Ilmu ada, buku ada, aplikasi ada, tapi ulama yang jujur, yang tidak tergoda dunia, yang bicara karena Allah semakin langka. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Dan saat ini, kita lebih mengenal motivator bisnis daripada ahli ilmu agama. Kita lebih mudah menangis karena film daripada menangis karena dosa. Teman-teman, jika tanda-tanda ini sudah terjadi, jika dunia benar-benar sedang menuju akhir, lalu apa yang akan datang berikutnya? Apakah sistem itu sebuah tatanan dunia baru? Sebuah pengaturan ulang global yang menyamar dalam nama teknologi dan kemajuan? Apakah ini semua adalah panggung untuk satu aktor besar, Dajjal?
Teman-teman, di dunia ini tidak ada kekacauan yang benar-benar kebetulan. Setiap krisis besar, setiap kehancuran ekonomi, setiap pandemi seringkali hanya alat untuk menciptakan tatanan baru. Dan nama paling sering muncul saat bicara soal itu adalah World Economic Forum dan proyek besarnya The Great Reset. Nah, apa itu The Great Reset? The Great Reset adalah gagasan yang diangkat oleh Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum. Ia berkata, pandemi COVID-19 adalah peluang langka untuk merombak dunia. Tapi pertanyaannya, merombak jadi apa? Jawabannya mengejutkan. Menghapus kepemilikan pribadi, mengganti uang fisik dengan mata uang digital terpusat, mengintegrasikan identitas digital global, menggunakan AI dan Big Data untuk mengatur masyarakat. Apakah ini kemajuan atau justru sistem kendali global yang mengarah pada satu penguasa tunggal? Bayangkan teman-teman, di masa depan, kamu tidak bisa beli makan tanpa QR code, tidak bisa kerja, jalan, atau akses layanan publik tanpa ID digital. Dan kalau kamu dianggap melanggar sistem, semua aksesmu diblokir. Kedengarannya mirip film kan? Tapi justru karena mirip film, kita jadi lengah. Kita kira itu tidak mungkin terjadi. Padahal hari ini, China sudah menguji sistem itu. CBDC, mata uang digital bank sentral, mulai diluncurkan. ID digital sedang diwajibkan di banyak negara, dan Indonesia punya QRIS. Sistem digital ini bukan netral, dia dikendalikan. Siapa yang mengendalikan datanya? Dialah yang bisa mengatur dunia. Teman-teman, dalam banyak riwayat, kita tahu bahwa Dajjal tidak muncul sendiri. Ia akan punya sistem pendukung. Ia akan datang dalam kondisi dunia sudah siap menyambutnya. Dajjal akan membawa surga dan neraka, tapi yang dianggap surga adalah neraka sesungguhnya. Apakah ini bukan gambaran dunia hari ini? Yang maksiat jadi hiburan, yang jujur dianggap radikal, yang menolak sistem dianggap musuh negara. Coba perhatikan simbol-simbol di balik teknologi modern. Simbol mata satu, Eye of Providence, lambang piramida, agenda 2030 dari PBB, rencana Build Back Better, yang ternyata juga slogan kampanye banyak pemimpin dunia. Apakah ini kebetulan atau memang ada kesadaran kolektif elit dunia untuk membangun sistem tunggal global yang dalam istilah Islam disebut fitnah terbesar sepanjang zaman, Dajjal? Banyak orang berpikir, teori konspirasi, tapi sadarkah kita, setiap langkah sudah terjadi. Langkah yang dulu kita kira tidak mungkin, sekarang jadi kebijakan. Kita tidak sedang bergerak secara alami, tapi sedang didorong, didesain, disiapkan, supaya saat sistem itu sempurna, tinggal menunggu satu tokoh muncul yang akan mengaku sebagai Tuhan. Kalau begitu teman-teman, apakah kita masih menganggap bahwa The Great Reset hanya teori biasa? Atau justru inilah panggungnya? Panggung besar untuk menyambut sang pembohong terbesar, Dajjal. Teman-teman, pusat konflik dunia bukan di Amerika, bukan di Ukraina, bukan di Taiwan, bukan di India Pakistan, tapi di satu tempat suci yang tak pernah tidur, Al-Quds. Dan di sanalah nubuah itu menggema. Banyak orang tanya, kenapa dari zaman ke zaman Palestina selalu jadi pusat perang? Jawabannya satu, tanah itu bukan sekedar wilayah, tapi kunci nubuah. Di sanalah Nabi Sulaiman membangun istana dan Baitul Maqdis. Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Tempat akan terjadi benturan akhir antara pasukan kebenaran melawan pasukan kebatilan. Dan yang lebih ngeri, di sanalah Dajjal akan muncul dan akhirnya dikalahkan. Hari ini Israel tidak sedang diam. Mereka secara perlahan menggali bawah Masjidil Aqsa. Mereka tidak sembarangan menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina, karena mereka percaya di bawah kompleks Al-Aqsa tersembunyi sisa-sisa kuil Sulaiman, The Third Temple. Itulah obsesi para rabi Yahudi, bangunan suci ketiga, yang diyakini harus dibangun sebelum sang Mesias mereka datang. Dan siapakah Mesias yang mereka tunggu? Para ulama Islam menjelaskan, Yahudi akan menerima Dajjal sebagai Mesias, karena ia datang membawa teknologi, keajaiban, kekuasaan, dan janji untuk membebaskan Bani Israel. Rasul bersabda, Dajjal akan masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah. Tapi pusat utama dia di Syam, dan tujuannya Baitul Maqdis. Mereka ingin menghapus Masjidil Aqsa dan menggantinya dengan The Third Temple, sebuah kuil suci, tempat yang mereka yakini sebagai tahta Dajjal. Teman-teman, kalau kalian ingin membangun sesuatu yang besar,
kalian harus membersihkan tanahnya dulu. Dan itulah yang sedang mereka lakukan di Gaza dan tepi barat, mengusir penduduk asli, membuat pemukiman Yahudi bertingkat, menyerang anak-anak, sekolah, dan rumah sakit karena mereka tahu waktu sudah dekat. Zionis percaya mereka sedang menjalankan nubuah dan umat Islam sebagian masih tertidur. Teman-teman, Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat dari sejak Adam hingga hari kiamat kecuali fitnah Dajjal. Dan tahukah kalian, sebelum Dajjal keluar akan ada tahun-tahun kehancuran, tahun-tahun krisis pangan, tahun-tahun keadilan, tahun penuh perang dan darah, tahun-tahun di mana kamu ingin beriman tapi lingkunganmu membuat kamu ragu. Itulah sekarang, itulah hari ini. Masjid Al-Aqsa dijarah, anak-anak Palestina dibakar, Muslim dibantai, dan dunia sibuk joget di TikTok, sibuk cari diskon di e-commerce. Apakah ini bukan zaman Dajjalik? Zaman di mana yang memperjuangkan agama dicap sebagai teroris, yang menari di atas kehancuran dipuja dan difollow. Kalau hari ini Dajjal muncul dan berkata, ini surgaku, masuklah. Akankah kita sadar bahwa itu neraka sejati? Ataukah kita akan ikut karena semua orang melakukannya? Teman-teman, siapa penguasa sejati di dunia hari ini? Presiden, raja, pemimpin agama, atau mereka yang tak terlihat, tak terdengar, tapi mengatur segalanya? Di zaman ini, yang kita sembah bukan lagi berhala dari batu, tapi berhala digital. Kita hidup berdasarkan notifikasi, kita mencari validasi lewat like dan views. Bahkan kita percayai semua yang muncul di layar, meski mungkin itu dikendalikan oleh sesuatu yang bukan manusia. Dan ketika manusia tunduk pada layar, maka kekuasaan tak lagi di tangan manusia. Teman-teman, hari ini kita bangga bisa pakai AI. Tapi tahukah kalian, salah satu hadis menyebut bahwa Dajjal akan membawa surga dan neraka dan bisa menipu mata. Lalu, lihat teknologi hari ini. Deepfake bisa buat wajah orang seolah berkata sesuatu padahal tidak. AI voice cloning bisa tiru suara siapapun. Augmented reality bisa cipta dunia ilusi di depan mata kita. Implant chip sudah diuji di manusia. Mereka bilang ini untuk kesehatan. Tapi coba renungkan, kalau seluruh keputusanmu bisa dikontrol chip, apakah kamu masih manusia merdeka? Ini bukan cerita film horor, tapi dalam banyak riwayat kita tahu jin punya kemampuan menjangkau langit, menyadap wahyu, dan bergerak sangat cepat. Allah berfirman, sesungguhnya dari kalangan jin ada yang mampu membawa singgasana Balkis dalam sekejap. Quran Surah An-Naml ayat ke-39. Bayangkan kalau makhluk seperti ini bekerja sama dengan manusia yang haus kekuasaan. Para ulama menyebut mereka sebagai kahin atau dukun elit zaman modern. Mereka tidak pakai dupa dan kemenyan lagi, tapi pakai algoritma, data, dan sinyal frekuensi. Teman-teman, kita sering dengar nama-nama seperti Illuminati, Freemason, Bilderberg, Skull and Bones, World Economic Forum. Tapi mereka bukan sekedar organisasi, mereka adalah jaringan yang punya kontrol media global, punya jaringan koneksi ke perbankan internasional, dan punya akses ke AI militer dan teknologi canggih, dan bahkan koneksi ke makhluk-makhluk dari dimensi lain. Itu sebabnya banyak ritual mereka dilakukan di tempat-tempat sunyi dengan simbol mata satu, api, burung poinik, dan bintang terbalik. Itu bukan sekedar gaya, itu adalah kode. Mereka menyembah sesuatu yang dijanjikan akan datang, yang akan menyatukan dunia, yang akan membawa perdamaian global, yang akan membangun satu pemerintahan dunia, dan yang akan duduk di tahta Baitul Maqdis, Dajjal, dan semua ini sudah disiapkan. Bahkan mata uang digital mereka, CBDC, sudah berjalan. Chip RFID sudah dicoba di Swedia. Peta global AI surveillance sudah ada. Kita bukan sedang mendekati akhir zaman, kita sudah hidup di dalamnya. Dan pertanyaan besarnya, apakah kita akan ikut jadi bagian dari sistem itu? Atau kita akan jadi bagian dari pasukan kecil yang tetap berpegang pada iman? Karena nanti yang bisa selamat bukan yang punya kekayaan, kekuasaan, atau follower, tapi yang punya keteguhan hati dan kecerdasan spiritual. Teman-teman, langit bukan lagi diam, bumi bukan lagi tenang, karena saat azab mendekat, alam tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Apakah kalian tahu, beberapa tahun terakhir ini, ratusan meteor jatuh ke bumi
tanpa pemberitahuan NASA. Bahkan ada suara-suara misterius dari langit yang direkam di berbagai belahan dunia, seperti sangkakala yang menggema, seperti raungan logam yang menggetarkan jantung, seperti langit yang berteriak tapi kita tak faham bahasanya. Apakah itu tiupan sangkakala pertama atau pertanda bahwa lapisan langit mulai retak seperti dalam ayat ini? Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Di Islandia baru-baru ini tanah terbelah sendiri, bukan karena alat berat, bukan karena rekayasa, tapi seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Di Indonesia kita melihat gunung-gunung aktif, seolah bangun dari tidur panjangnya. Gunung Lewotobi, Semeru, Merapi, Ili Lewotolok, Ruang, satu persatu meletus tanpa aba-aba. Allah berfirman, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, apakah bumi sedang bersiap memuntahkan isi nerakanya? Beberapa lubang raksasa, sinkhole, muncul mendadak di Guatemala. Lubang selebar gedung 10 lantai. Cina, Turki, bahkan di Jakarta. Ilmuwan bilang ini karena erosi. Tapi sebagian ulama dan peneliti spiritual bilang itu adalah gerbang ke alam bawah tanah yang selama ini disegel dan sekarang mulai terbuka. Allah berfirman, dan kami keluarkan dari bumi binatang melata yang akan berbicara kepada manusia. Apa mungkin kita sedang membuka pintu yang seharusnya tertutup? Teman-teman, di akhir zaman, langit dan bumi tidak lagi netral. Mereka akan berpihak. Matahari bisa membakar manusia hidup-hidup. Bulan bisa hilang cahayanya. Langit bisa menjadi merah darah. Gunung-gunung bisa meleleh seperti kapas. Dan semua itu bukan dongeng. Sudah mulai terjadi, perlahan tapi pasti. Tapi manusia masih sibuk dengan TikTok, FYP, dan scroll tak berujung. Apa kamu siap kalau besok pagi suara sangkakala terdengar dari atas langitmu? Apa kamu siap kalau bumi tempatmu berpijak tiba-tiba mereka menelanku atau kamu? Karena akhir zaman tidak datang dengan satu dentuman langsung. Ia datang seperti ombak, gelombang demi gelombang, dan kita sudah berada di gelombang pertamanya. Teman-teman, kita sudah lihat bersama betapa dahsyatnya tanda-tanda akhir zaman ini. Bukan lagi soal mitos atau cerita masa lalu. Ini nyata, ini terjadi saat ini. Dan cara kita bertahan di tengah kegelapan, kuatkan iman. Karena iman adalah tameng terkuat dari segala fitnah dan godaan. Tingkatkan ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita di tengah kegelapan. Perkuat ukhuwah, karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Saling menguatkan itu wajib. Kemudian jangan mudah termakan hoax dan propaganda. Selalu cek sumber dan gunakan akal sehat. Dan terakhir berdoa dan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah lah, dialah pelindung sejati kita. Teman-teman, kita ini bukan orang yang pasrah, tapi orang yang berjuang. Kita bukan penonton, tapi pelaku perubahan. Maka, bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan siapapun yang kamu sayangi. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa bertahan. Jangan biarkan gelombang fitnah menenggelamkanmu. Jadilah cahaya di tengah gelapnya dunia. Karena akhir zaman bukan hanya soal ketakutan, tapi soal keberanian dan kesetiaan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman siap jadi bagian dari gerakan ini, klik like dan share sekarang juga supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan menguatkan iman bersama-sama melangkah melewati akhir zaman yang penuh tantangan ini.